Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainisa Aulia dari kelas PGSD 2A dengan NIM C22862060008. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini. Saya mengambil kasus bullying, yaitu seorang bocah laki-laki sekolah dasar mengalami perilaku bullying dalam bentuk verbal. Contoh, mengancam, mempermalukan, merendahkan, dan lain-lain. Data kasus tindak perundungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya temuan kasus perundungan kisaran 30 sampai 60 kasus per tahun. Sebanyak 41,4% pelajar tanah air mengaku pernah dibully di sekolah. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kelima dalam kasus perundungan. Fenomena perundungan telah lama menjadi bagian dari dinamika sekolah. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu tidak hanya mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan saja kepada siswa, tetapi juga mendidik dan mengarahkan tingkah laku siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik, sehingga diharapkan nantinya siswa memiliki karakter yang baik dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Perundungan bullying sebagai salah satu tindakan agresif merupakan masalah yang mendunia, salah satunya di Indonesia. Perilaku bullying ada 5 kategori, antara lain: 1. Kontak fisik, langsung memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang-barang milik orang lain. Yang kedua yaitu kontak verbal, langsung, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. 3. Perilaku nonverbal, langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Perilaku nonverbal tidak langsung, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan hingga retak, sehingga mengucilkan dan mengabaikan, mengirim surat kaleng, pelecehan seksual. Kadang dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal.
Dan teori-teorinya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dalam dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Istilah bullying dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan perundungan atau tindakan kekerasan yang dilakukan terus-menerus. KBBI 2010. Menurut Quran Surah Ibrahim ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun innama yuharrimuhum liyaumit tashhadu fihi al-absar, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Memang benar korban tidak membalasnya ketika di dunia, tapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan Anda perlu yakini bahwa Allah tidak akan pernah mengelupakan tindakan kezaliman antar sesama hambanya. Terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu, yang meliputi konsep diri, nilai-nilai kepribadian, persepsi, kontrol diri, harga diri, dan kecerdasan emosi, karakter individu atau kelompok, seperti dendam atau iri hati, adanya semangat ingin menguasai korban dengan kekuasaan fisik dan daya tarik seksual untuk meningkatkan popularitas pelaku di kalangan teman sepermainannya. Persepsi nilai yang salah atas perilaku korban sulit untuk membangun hubungan pertemanan dan mengontrol emosi. Korban seringkali merasa dirinya memang pantas untuk diperlakukan demikian, sehingga korban hanya mendiamkan saja hal tersebut terjadi berulang kali pada dirinya. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang meliputi keluarga,
status sosial ekonomi, gender, agama, etnis atau rasisme, budaya, sekolah termasuk tradisi, senioritas dan situasi sekolah, penyesuaian diri yang harmonis atau diskriminatif, keluarga yang tidak rukun, kompleksitas masalah keluarga seperti ketidakhadiran ayah, ibu menderita depresi, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, perceraian atau ketidakharmonisan orang tua dan ketidakmampuan sosial ekonomi merupakan penyebab tindakan agresi yang signifikan. Perbedaan kelas seperti ekonomi, agama, gender, etnisitas atau rasisme. Pada dasarnya, perbedaan, terlebih jika perbedaan tersebut bersifat ekstrim, individu dengan suatu kelompok di mana ia bergabung jika tidak dapat disikapi dengan baik oleh anggota kelompok tersebut dapat menjadi faktor penyebab bullying. Sebagai contoh adanya perbedaan kelas dengan anggapan senior junior secara tidak langsung berpotensi memunculkan perasaan senior lebih berkuasa daripada juniornya. Senior yang menyalahartikan tingkatannya dalam kelompok dapat memanfaatkannya untuk membuli junior. Individu yang berbeda pada kelas ekonomi yang berbeda dalam suatu kelompok juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab bullying. Individu dengan kelas ekonomi mayoritas kelompoknya berpotensi menjadi korban tradisi senioritas yang salah diartikan dan dijadikan kesempatan atau alasan untuk membuli junior. Terkadang tidak berhenti dalam suatu periode saja. Hal ini tak jarang menjadi peraturan tak tertulis yang diwariskan secara turun-menurun kepada tingkatan berikutnya. Menurut Dak et al. 2003, faktor yang mempengaruhi perilaku bullying adalah sebagai berikut: status sosial, ekonomi, keluarga, latar belakang ekonomi, keluarga, atau orang tua yang diukur dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pemilikan, kekayaan, atau fasilitas, serta jenis pekerjaan, tingkat pendidikan orang tua, komposisi keluarga, kedekatan atau perceraian kawin lagi, parenting style, gaya pengasuhan setiap orang tua. Akibat dari kasus bullying terhadap korban adalah menurunnya kesehatan mental. Gangguan mental yang bisa ditimbulkan dari bullying adalah gangguan kecemasan, depresi, kesulitan untuk tidur, dan bahkan perilaku menyakiti diri sendiri. Solusi untuk menghindari bullying di sekolah dengan cara pendidikan karakter, upaya dalam mengatasi dan mencegah munculnya masalah perundungan bullying memerlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh komponen sekolah, mulai dari guru, siswa, kepala sekolah,
sampai orang tua siswa, yang bertujuan adalah untuk dapat menyadarkan seluruh komponen sekolah tentang bahaya dari perundungan bullying. Tingkatkan kesadaran di antara anak-anak, tekankan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah. Latihlah guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi bullying. Libatkan orang tua dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati terhadap bullying. Peranan guru dalam menangani masalah bullying antar siswa sangatlah penting dalam hal ini, dikarenakan guru yang bertindak sebagai orang tua di sekolah diharuskan untuk memberikan penanganan yang baik agar siswa yang berperilaku sebagai pelaku bullying dapat menjadi anak yang baik dalam bersosialisasi, serta siswa yang berperilaku sebagai korban bullying dapat menjadi anak yang bisa berinteraksi sosial baik dan memiliki jiwa yang tegas dalam menghadapi perlakuan yang di kemudian hari akan mengganggu kenangannya, dapat mengatasi masalahnya sendiri. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pembentukan karakter yang diinginkan oleh sekolah yaitu siswa dapat menjadi anak yang tidak hanya berguna bagi bangsa dan negara, namun menjadi siswa yang memiliki karakter baik dalam bidang spiritual maupun bersosialisasi, sehingga sekolah melakukan gerakan penguatan pendidikan karakter PPK agar karakter siswa dapat terbentuk dari pembiasaan, keteladanan yang diperlihatkan di lingkungan sosial dan berbagai karakter lainnya yang dapat menciptakan hubungan harmonis antara satu sama lainnya. Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi dalam pendidikan yang membudayakan dan memperadabakan para siswa, sehingga ada 5 karakter yang saling berkaitan dalam membentuk karakter, yaitu 1. Religius. Nilai karakter religius ini meliputi 3 dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, serta individu dengan semesta. Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti bullying dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan dan melindungi kecil dan tersisih. 2. Nasionalis. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri,
menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Ketiga, mandiri. Subnilai mandiri antara lain etos kerja keras, tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat yaitu gotong royong. Subnilai gotong royong antara lain menghargai kerjasama, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah, mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan. Yang kelima, integritas. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu. Pembentukan karakter siswa yang dimulai dari pembiasaan ini diharapkan dapat membawa kepribadian siswa yang jauh lebih baik dengan diterapkannya program PPK yang selalu diajarkan setiap hari kepada siswa. Pembentukan karakter siswa dilakukan di sekolah melalui pembiasaan serta keteladanan, mengharapkan siswa membentuk karakter yang tidak hanya religius dan memiliki karakter yang baik dalam bersosialisasi, sehingga gerakan PPK menjadi acuan sekolah dalam membentuk karakter siswa yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.